antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan oleh masyarakat. Pemberi vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Nah, vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat nanti terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala ringan saja. Nah, sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi ini, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksin ini tinggi dan merata, maka akan terbentuknya suatu kekebalan kelompok atau bisa dibilang herd immunity. Selain itu, vaksin COVID-19 ini juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko yang sangat tinggi dan lanjut usia pada usia lebih dari 50 tahun dan orang-orang dengan pekerja yang memiliki risiko tinggi yang tertular virus corona tersebut. Kemudian vaksinasi ini akan dilanjutkan ke kelompok penerimaan lainnya mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi tersebut dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam bahwa saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19 tersebut. Hal ini tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksinya COVID-19 kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dengan memberikan potensi virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami oleh ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control (CDC) telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi ini dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 tersebut. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double masker, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 ini berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah penerima vaksin tersebut. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin ini sedang bekerja di dalam tubuh sehingga membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Nah, efek samping ini biasanya berlangsung kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi ini merupakan prosedur yang aman. Kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIP ini yang benar-benar disebabkan subunitas vaksinasi cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan banyak tidak membahayakan. Nah, teman-teman, begitulah video vlog mengenai nilai-nilai kebersamaan masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Semoga dengan adanya video ini masyarakat di Indonesia tidak akan perlu takut divaksin lagi. Ayo vaksin demi Indonesia yang maju. Sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.